Halo, hari ini tanggal 3 Mei tahun 2026 jam 1 lebihnya 47. Kemarin habis launching Bango Home, Bango rumah portalnya. Jadi menandai eh, tangga selanjutnya lah, step selanjutnya di seluruh ekosistem Bango yang mencakup banyak, nggak pakai banyak sih, banyak aja lah ya, banyak aplikasi eh, yang sudah dibuat selama 4 tahun terakhir lah, apa 3 tahun, ya 4 tahun terakhir lah. Ini adalah Bango. Oh nggak bisa ya pakai ini aja nih. Ini SSL-nya aja sih belum di generate, paling nanti malam. Ini Bango My ID. Ini adalah ekosistem Bango. Jadi Bango punya tempat di sini. Ekosistemnya ini kata-katanya aku juga masih bingung sebenarnya. Aku dari kemarin mikirin sebenarnya, ya udahlah, pokoknya yang ada yang aku bikin itu tampilkan aja. Aku minta ke AI buat, ya udah tampilkan aja lah, pokoknya bikin kartnya gitu aja lah, gitu simple. Jadi temanya Bango itu emang kuning sama ini merahnya, tadinya mau diisi tapi aku nggak suka karena emang harusnya merah sama hitam, merah sama hitam, kuning sama hitam, kayak gini lah gradasi. Bagus, ini udah, ini Bango ini logo udah tahun 2022 baru sekarang bisa kepake. Rencananya kan aku bikin Bango itu emang dari 2022an gitu. Project yang pertama adalah Zero Identity Delivery ya, Delivery Zero Identity. Ini yang Bango Delivery. Aku sebutnya sih bukan delivery sebenarnya sih, lebih nyebutnya hub delivery lah, delivery hub atau apa, pokoknya itu menghubungkan antar customer dan driver itu. Tapi sekarang kemarin ya si kemarin tanggal 1 Pak Prabowo teken katanya sih ojol bakal di 8% ya potongannya, kita lihat aja nanti. Kalau misalkan itu terjadi ya skip aja lah. Ini kalau ini aku masih tawarkan, tapi bukan ke driver, ke langsung ke customer, karena ini aku nanti hubungannya aku sama customer aja, jadi nggak pakai driver. Aku ngawarin ke teman-teman driver gitu, aku udah angkat tangan. Lalu Nexa MSG ini masih ke Bango, ini ke Bango sana, cuman ini SSL-nya belum ya, di sana masih kunci, di adalah security-nya ini yang nggak bisa dibuka, jadi aku harus ngebuka kode dulu, nanti aja lah karena ini baru selesai, baru diupload. Lalu Nexa MSG, Nexa Micin, ini Nexa sebenarnya sih aku build untuk decentralized, maksudnya jaringan tidak terpusat, jadi jaringan yang bisa banyak node, banyak komputer saling terhubung seluruh dunia lah, intinya kayak gitulah. Jadi sekalinya dikirim pesan itu semuanya diparalel ke semua server. Misalkan server satu mati, server 2 mati, server yang lain tuh masih bisa nyebarin terus gitu loh bro. Nyampe ada batas waktu tertentu, kalau pesannya nggak diambil akan dihapus. Kayak gitu, clean. Jadi ini GitHub nggak ada, ya buat ngisi-ngisi aja di sini biar nggak kosong intinya gitu. Ini nggak ada GitHub. Ini kayak dokumentasi juga nggak ada ya. Tapi secara ini benar, ini kayak gini cuman Nexa.io dan yang lain ini salah. Ini harusnya Bango, karena memang aku ininya pakai Nexa.io di localhost-nya. Di localhost-nya memang pakai kayak gitu. Jadi biar seragam lah. Jadi aku nggak punya domain ini, domain aja masih tadinya aku beli domain yang lain ya, bukan .my ya. Kan my ID sekarang kan. Nah aku maunya ya kalau nggak io atau apa gitu ya kan, mahal tapi nya bro, belum punya duit untuk beli ke situ. Memang sih belinya sekarang untuk setahun ke depan tuh cuman sekitar 50.000, tapi untuk tahun selanjutnya itu perpanjangnya sekitar 250 sampai 350-an ribu lah, tergantung domainnya, tergantung eh, TLD-nya lah, apa domain.com-nya atau apa gitu loh, kayak gitu mahal. Jadi belum ada duit, jadi aku masih pakai Bango aja yang setahunnya cuma 20.000, 25.000 selama setahun, jadi meringankan lah. Ini belum, ini cuman buat aku pernah bikin, dan ini ada kodenya, dan ini buatanku gitu aja.
Lalu ada Ethereum. Nah, Ethereum ini blockchain. Blockchain ini kenapa nyampe cetak koinnya nyampe 1 triliun? 1 triliun, serius 1 triliun koin fix ya. Tapi masih dengan option sebenarnya. Ini ada sebenarnya dengan option. Ini aku nggak aktifkan. Ini kayak 1 triliun nggak bakal habis sih kalau dari hitungan aku. Aku tuh nggak, tadinya pengen cetak koinnya nggak pernah habis sama sekali. Tapi dicetak, bukan di generate ya, tapi dicetak. Tapi nggak akan pernah habis, atau intinya itu tetap utuh lah kayak gitu. Karena aku ngebangun dunia itu multi universe, dunia yang memiliki level kosmik lah, galaksi lah. Jadi ada kehidupan di Mars, Bumi, Venus, Jupiter, Saturnus dan yang lain tuh punya kehidupan sendiri-sendiri. Semua kehidupan itu dicatat di Ethereum. Bukan kehidupannya sebenarnya sih, apapun yang dilakukan di setiap planet itu, aktivitasnya itu diberikan nilai oleh sistem, oleh kosmiknya lah. Kosmik kayak melihat, oh ini orang nih berusaha keras, ini orang yang selalu bekerja dengan dengan pintar, dengan presisi, ini nggak bagus dan yang lain tuh diberikan oleh sistem ya, oleh kosmik. Si Ethereum ini ngasih ke mereka reward lah gitu. Nah, nilai inilah yang mendasarkan Ethereum itu sebenarnya bukan ditambang, tapi dari aktivitas sistem itu melihat kalian sudah menghabiskan kehidupan di dalam suatu planet. Jadi kalian hidup di sana, kalian melakukan aktivitas dan yang lain-lain, itu Ethereum didapat di sana, dikasih. Nah, nanti apakah ini kan di sini kan zero inflasi, nah, nggak ada inflasi sama sekali, meskipun 1 triliun itu nggak ada inflasi. Kenapa? Karena koinnya nggak pernah pergi dari dunia, dari kosmik. Kalau misalkan 1 triliun koin itu ya tetap di kosmik, itu nggak pernah pergi kemana-mana. Koin itu hanya berpindah dari pemain A ke pemain B atau pemain C dan seterusnya, atau koin itu diserap lagi ke sistem. Kalau misalkan toh nggak aktif, yaitu koin akan ada di pemain yang nggak pernah aktif, yang nggak pernah digunakan, mungkin entah username passwordnya hilang dan yang lain, aku nggak tahu ya. Karena koin ini hanya ada di dalam game. Jadi ingat ya, ini koin in game. Nih, value based gaming. Jadi ini bukan buat dunia nyata atau spekulasi, nggak ada kayak gitu. Jadi ini fokus di game buat simulasi ekonomiknya lah gitu. Jadi aku punya game kayak gitu. Gamenya serius sekali nih sampai kayak gini bro. Lalu untuk node-nya itu tertutup, terisolasi. Jadi nggak ada yang namanya dibuka untuk publik untuk node-nya. Minernya juga sama. Kemungkinan besar untuk miner ya mungkin akan dibuka, mungkin. Cuman aku kayak ragu banget, tetap miner itu di internal. Jadi nggak ada itu mekanisme keluar. Lalu hal-hal yang lain normal sama seperti blockchain pada umumnya, cuman di sini aku mengizinkan yang namanya pruning. Aku nggak mau database itu tumbuh eksponensial tanpa batas, gerak naik terus gede banget nyampe nggak bisa di maintenance, nyampe nggak tahu kalang kabut, performa pun nggak ada. Jadi aku ada batas-batas tertentu melakukan pruning lah. Dipotong lah database itu biar nggak gede, performa aman, saldo aman, semuanya bebas lah gitu. Misalkan transaksi selama setahun atau 2 tahun, 2 tahun transaksi ini ya, berarti setahun terakhir itu dipotong, sisakan setahun kayak gitu. Jadi potong di tengah aja, oh enggak potong 1/4 ya, pokoknya dipotong lah. Jadi enggak sampai ngelonjak gede gitu. Apakah akan efektif di masa depan? Aku nggak tahu ya. Kalau usaha atau apapun bisnisnya itu bisa bertahan 6 tahun aja, yang aku pernah jalani Nexa ya. Nexa itu bisa bertahan sampai 6 tahun plus. Itu udah pencapaian paling tinggi aku usaha, itu nyampe 6 tahun. Kalau nyampe bisa bertahan nyampe 10 tahun, 20 tahun, multi years ya. Jadi nyampe 50 tahun itu udah perusahaan raksasa, mungkin kita nggak bisa ngomong lagi kayak Astra, terus perusahaan kayak Google dan yang lain mungkin udah puluhan tahun nantinya ya. Udah perusahaan gede, aku nggak memandang ke arah sana, itu kayak nggak mungkin kecapai. Itu ya itu pengetahuan aja. Jadi untuk usaha nyampe tahunan, puluhan tahun itu udahlah lupakan aja. Yang sekarang kita buat, kita jalankan. Ini bukan usaha, ini adalah teknologi.
Jadi apapun yang aku hasilkan di sini itu, yang kalian lihat di sini itu sebenarnya nggak ada duitnya, bro. Ini tuh sebenarnya kehidupan yang aku ciptakan aja sih. Itu. Jadi ada admin coin itu ada nih. Ini admin coin ini diciptakan kalau satu T-nya ini kalau benar-benar hilang atau collab atau gimana aku bisa cetak. Tapi ini benar-benar konsensus banget, bener keadaan khusus yang emergency harus dicetak biar kehidupan tetap jalan. Kayak gitu. Lalu apakah ada wallet public? Nggak ada. Apakah pernah dibuat wallet public? Pernah. Ada walletnya ada. Wallet ciptaan ada. Cuman buat ini nggak aku bikin ya. Jadi aku nggak bikin. Jadi ini transaksi dalam game. Jadi kalau ngebuka Ethereum itu ngedapatin AI itu dari game. Kalian beli game di Steam. Ini kan karena aku developmentnya di Rush. Jadi kalian beli di Steam, masuk ke Rush join ke Bango. Nanti di sana langsung dapat lah. Jadi walletnya itu ada di Steam kalian. Jadi kalau mau transaksi dari gamenya itu nggak bisa kemana-mana. Jadi nggak tahu gimana cara ngehacknya dari game, aku nggak tahu itu kalau misalkan ada orang sepintar itu ya. Nah ini belum ada. Ini example. Nah, tadi aku harus ganti-ganti kayak gini semua sih nanti dirapikan lagi karena itu kan project yang lalu ya udahlah terlalu rumit. Dan ini adalah produk dari Ethereum. Ethereum itu adalah teknologinya. Life ini, jadi kehidupan kedua, second life. Ini tuh sebenarnya adalah bagaimana kamu punya teknologi yang sebeginian besarnya, udah mempunyai hal sesuatu, tapi kalau nggak pernah ada produknya, yang kalian hanya sekedar aku loh punya sesuatu hal, misalkan punya mobil misalkan, tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah menghasilkan apa-apa, produknya itu cuma sekedar aku punya, tapi nggak pernah produktif, nggak pernah digunakan, itu namanya ya cuman ada. Nah disinilah letaknya, dimana si Ethereum itu digunakan, dipakai, dihidupkan. Nah namanya life. Ada second life. Di sini ya nggak ada. Jadi semua sama. Disinilah aturan-aturan kehidupan atau filosofi yang deep itu ada di sini semua. Di sini ada multi universe yang aku ceritakan sebelumnya. Terus ekosistem simulatornya itu jadi kreator, jadi predator, atau jadi mushroom, sistem yang menyerap. Jadi kalau kalian mati atau PVP ya, PVE, kalau PVP kan di winnya di kena predator gitu kan. Kalau farming ya jadinya kreator. Jadi misalkan kalau farming dapat item dan yang lain itu sistem kasih. Kalau battle PVP ya antara kalian berdua lah transaksi ya, jangan jauh-jauh. Hanya kalian lah antara yang kalah atau yang menang. Kalau yang kalah diambil yang menang gitu. Terus kalau misalkan PvE environment ya, kalian musuh ke NPC bot yang lain-lain, kalau kalian kalah ya kalian akan diambil tuh beberapa Ethereum-nya. Atau kalian kalau misalkan jatuh karena kondisi lah mati, itu akan diambil Ethereum-nya. Lalu ada biaya kehidupan. Jadi tinggal di ekosistem Ethereum kosmik atau di planet manapun, di sini akan ada 3 planet sebenarnya, Asgard dan yang lain-lain. 1 menitnya itu aku set sekarang itu kalau nggak salah si 200. Nanti aku bikin random itu aturannya, tapi nggak tahu deh kalau random nanti jadi bermasalah apa enggak ya, karena itu setnya pun udah lama banget ya, karena project ini udah lama banget. Jadi kadang-kadang aja aku buka, kadang enggak, kadang buka. Nah setahun terakhir tuh ya nggak baru buka sekarang, berapa minggu yang lalu baru ngebuka project ini lagi dan ngebikin karena sibuk ke trading ya kan. Terus jadi kalian hidup di dunia di Rush nanti akan setiap menitnya kalau kalian udah memiliki Ethereum, kalian akan diambil Ethereum sebagai biaya kehidupan gitu, diserap lagi ke sistem. Jadi itulah sirkulasinya bro ya. Dan ini cara mendapatkan Ethereum, jadi perpindahan ya kayak gini. Jadi bisa item dari raid, dari war, dari farming, mining dan yang lain-lain, atau kalian berdua antar player melakukan pertukaran, trade, terus
ya jual beli normal lah, atau dikasih ya kan, gue kasih aja lah ke lu misalkan gini, kasih kayak gitu. Itulah pertukarannya lah. Jadi ini pertukaran yang disepakati, dan ini pertukaran dipaksa lah dengan perang. Jadi apa ya, sumber daya itu kadang kalau nggak boleh kita perang gitu loh, kayak yang sekarang kalau minyaknya nggak ditransfer langsung diledakkan aja kayak gitu. Nah itu kayak gini nih ekosistemnya. Ya ini aku dekatin 1:1 dengan real yang aku lihat sebenarnya sih. Lalu ini adalah AE. AE itu sebenarnya satuan, jadi kayak rupiahnya Rp, atau Bitcoin itu B-nya atau dolarnya atau logonya itu loh. Jadi Ethereum itu sebutannya apa ya? Namanya sebutnya Ethereum. Tapi kalau di logonya juga Ether, tapi lambangnya kesatuannya itu AE. Jadi ada 3. Ethereum, Ether, dan AE gitu. Ini ada flowchartnya. Jadi Ethereum itu seperti bank sentral, kayak BI-nya lah. Jadi bisa melihat koin-koinnya kita kuasai lah. Sistemnya itu sentralisasi. Sebenarnya desentralisasi setupnya, cuman dalam topologi ekosistem atau struktur yang sekarang itu ada sentralisasi. Jadi nggak ada yang terbuka untuk keluar, tuh nggak ada. Hanya cuman buat game. Terus ke player dan yang lain seperti aku jelasin tadi. Terus ini adalah planet yang ada 3 yang aku ciptakan. Itu ada small, medium, sama large. Ini ada namanya Asgard. Terus apalagi aku lupa, nyampean ada 3. Teksnya berbeda. Teks tire-nya ini adalah untuk menjalankan atau ngebuka workbench. Jadi WB-nya itu kalau misalkan di normal kan di 5 atau 0 kalau salah ya, di tire 1 ya. Di medium atau low lah gitu. Tapi aku naikin karena aku nggak ingin ya, karena untuk senjata di dunia ini aku batasin banget. Jadi ke primitive tools. Jadi untuk menggunakan senjata-senjata berat ledak yang itu menghancurkan, destroy-nya yang terlalu ini damage-nya, aku tutup lah, nggak boleh diambil. Kalau misalkan masih ada celah, kalian pakai jackhammer aja ditutup ya, jackhammer, terus chainsaw dan yang lainnya udah tutup. Paling senapan itu ya di sharp, semi automatical pistol, terus pump, shotgun, terus revolver. Cuman itu kayaknya sih. Ada yang lain. Terus satchel. Nah udah satchel, jadi nggak ada C4 tuh nggak ada ya. Tapi kalau kalian pengen buka C4 ya boleh aja, boleh buka aja C4. Nanti ada rewardnya sendiri kalau nyimpen. Nah ini Atlife juga kemarin aku nyari GG susah bro, mahal. Ya udahlah, ini kita simpan dulu. Yang penting kemarin aku lihat itu ada. Itu tetap nanti ke Bango, ini ke Bango juga. Jadi kalian kesini itu ya, ke defaultnya misalkan ke 28015, kalian tanpa Ethereum masuknya ke sini. Kalau nggak punya Ethereum jangan masuk ke sini atau ke sini. Cara masuk ke dunia 1 dunia 2 ini ya, ke medium atau large itu kalian harus masuk ke dalam satu, harus memiliki Ethereum minimum untuk masuk ke daerah sana. Kedua, kalian harus masuk ke safe zone dulu. Jadi masuk ke safe zone baru kalian bisa close terus connect ke dunia lain. Itu cara paling aman. Jadi kita itu kayak orang mau kemana sih bro? Oh, mau pulang kampung, mau pindah planet. Nah datang tuh ke safe zone dulu gitu loh. Ke safe zone, pindah ke safe zone sana, udah diizinkan karena mempunyai ketarian. 1, punya Ethereum. Kedua, punya titiknya udah pas. Nah kalian juga bisa pindahkan semua item kalian punya yang kalian bawa. Jadi kalian kalau pulang kampung itu kan pasti bawa tas, bawa paket, bawa koper, bawa baju dan semua dibawa kan. Nah kalian bawa itu. Nah setelah kalian bawa, nyampe sana kalian bisa langsung store item ke sistem. Aku pengen pindah planet gitu. Nanti itu gratis store itemnya, tapi harus kalian ketika nanti di dunia lain. Jadi yang dunia sekarang itu itemnya akan dihapus total, nggak bisa dikembalikan. Bisa aja sih kalau mau di recall lagi bisa. Jadi ada recallnya. Kalian pindah ke planet lain, lalu claim item. Nanti akan kena charge, kena biaya lah, kena biaya. Kalian udah memanggil item dari dunia yang sebelumnya ke dunia yang baru.
atau dunia manapun kalian bisa ambil lah, itu punya item. Jadi kalian punya item lagi, kalian bangun di sana, jadi kalian punya kekayaan, punya kemampuan, punya waktu yang udah kalian gunakan untuk mencari item itu udah bukan kok langsung udah hilang gitu aja, enggak. Jadi masih ada nilainya, disitulah bentuk kehidupan yang aku ciptakan. Lalu ada bawahnya ada stage 9 ya, kita ngomong ke Rock 10 dulu ya. Nah, Rock 10 ini statusnya adalah rule based decision engine trading system. Jadi pakai rule based yang pakai operator if or else, false, true, dan kayak gitu. Jadi kalau misalkan EMA di cross dengan EMA 13 cross 21 atau kalian punya setting sendiri dan stoknya sekian harus beli. Jadi ada aturan harus ditepati, koin itu baru bisa dibeli. Kalau semuanya nggak ada yang ke checklist atau yang terpenuhi, ya nggak akan beli sama sekali kayak gitu. Jadi ngikutin aturan baku lah, kaku dan baku. Jadi pokoknya aturannya begini, harusnya begini, kalau nggak begini aku nggak mau. Itulah Rock 10 Pro Thunderstorm Edition. Jadi aku nggak ubah, setupnya masih sama, datanya juga udah update, kalian bisa cek. Jadi pakai yang gratis saja, nggak ada bedanya. Aku buka semua. Ini biar keren-keren aja sih. Jadi resikonya standing masing-masing ya. Jadi jangan ngeluh kalau nggak bisa trading, sebaiknya janganlah dibaca, itu gede sampai yang sekarang juga aku gedein juga semuanya ya. Ini lalu yang terbaru, nah ini ada stat 9. Ini stat tulisannya salah sih, statnya terusnya hurufnya gede semua, ada stat titik S dan dia, nanti aku koreksi lagi sembari koreksi. Nah yang benar kayak gini, stat 9. Stat 9 itu yang terbaru, dia menggunakan engine probabilistic. Jadi dia decision cognitive trading system. Jadi ini yang bikin aku pusing 7 keliling karena ini penggabungan antara state 8, ada Venus AI, terus ada Rock 10 Pro, gado-gado lah intinya ya. Terus beberapa teknologi yang lain aku gabungkan semua. Ada LLM Alicia kan juga ada. Itu ada meta learningnya, ada banyak hal lah. Pokoknya ada seperti AI, seperti deterministik, Rock 10, ada aneh lah ini. Pokoknya program ini aku sendiri agak rumit sebenarnya. Tapi ada strukturnya, tapi aku nggak mau buka strukturnya ini. Karena untuk stage 9 aku nggak akan buka ke publish saat ini ya. Dalam pikir aku, yang aku pikirkan sekarang, aku nggak akan buka ke publish untuk stage 9 ini. Jadi aku akan gunakan untuk pribadi, yang dibuka untuk ke publik hanya si Rock 10 Pro gitu. Jadi ini benar-benar probabilistik. Ini basisnya adalah belief dari Bayesian. Jadi ini ada workflow-nya dari ambil market, di ekstrak, masih pakai 7 ya, EMA, Split, RSI, Stock, sama Stochastic, STO, sama OBV, terus Bayern, HMM, terus analis, dan banyak sebenarnya, ada banyak filternya di dalamnya itu ada. Jadi sebelum ini masuk ya data nih, ini secara ngomongnya secara gampang ini. Datang data terus di filter, terus dihitung, terus di filter lagi, lalu dicek lagi, dijual aja masih di filter bro. Filternya banyak banget, kalau nggak salah aku kemarin itu ada 8 itu, 8 layer atau berapa, atau 9 layer, banyak banget lah intinya. Banyak filter banyak lah, baru kayak gitu. Tapi akhirnya aku ada beberapa penyederhanaan. Jadi penggunaan S1, 2, dan S3, S4.
Tadi ada nambah, ada 2 state lagi. S itu dari state, ada nambah 2 lagi. Lalu ada penggabungan antara probabilistik sama apa namanya, kita ngomong ke ini ya, belief aja lah. Ini kan sifatnya belief ya, percaya lah, percaya dengan segala hitungan matematika dari bias itu menghasilkan belief atau confidence lah ya. Nah itu digabungkan dengan rule base, wah berantakan, ada override dan yang lain-lain. Aku nggak aku udah oke lah, ini udah masalah. Akhirnya aku menggunakan bolak-balik akhirnya udah deh, kalau belief kognitif kita pure no kognitif, kalau mau rule base ya rule base utuh kayak gitu. Akhirnya ya kembali ke rule base utuh itu ya ke Rock 10. Kalau belief atau ini ya baliknya ke state kayak gitu bro. Oke, ini udah nggak ada ya, ini ada bias score, meta learning, ini banyak, ini ada berapa core sih, ada Venus core, temperature core, entry core, terus stage buat eksekusinya. Jadi ada otaknya, ada kemampuan entry-nya, ada buat tuningnya, ada buat eksekutornya. Lalu masih ada satu lagi namanya orkestrator. Kita lanjut ke orkestrator. Nah, ini banyak ini ya, ini lanjut ke orkestrator. Nah ini orkestrator nih, ini yang baru disempurnakan, ada stage 9 orkestrator versi 7.7. jadi dia ini fungsinya adalah yang melihatkan dunia, dia analis lagi di sini, memfilter segala semua koin itu diambil, lalu di analisa nyampe sedemikian rupa untuk menghasil, untuk di harusnya dijalankan ke stage 9. Jadi stage 9 itu terima filter koin kayak gitu bro. Ini ada fungsinya. Kalau ini dia bisa auto shutdown atau reload, dan sekarang yang aku gunakan adalah cuman sekali. Tadinya kan pakai continuous ya, jadi lebih ke hunter, beneran hunter koin aja. Jadi dia continuous, kalau ada yang satunya udah kejual, close, shutdown, di turn off, nyari koin yang lain lagi, diisi lagi, dan scanning lagi, dan terus seperti itu. Agresif banget bro. Pagi-pagi aku nyampe langsung mual karena rugi semua. Aduh udah gila sih itu. Berapa waktu yang lalu itu, aduh gila, udah. Akhirnya aku menggunakan pendekatan yang lain, lebih agak waras. Jadi ini sistemnya scan, filter, select, eksekusi, report. Dah, tahu lah kalian posisinya di sini. Jadi ini ada mode hybrid, manual, sama apa ya kemarin ya, apa ya aku lupa nyampe. Jadi ada hybrid itu ada pakai manual sama otomatis. Jadi ada pair filenya itu aku udah, kalau misalkan gini sih, karena ada beberapa pair ya, misalkan lagi hype banget ya, aku pengen masuk ya, itu aku ketik aja di situ, nanti masuk txt file doang bro, nggak canggih-canggih amat. Intinya dia menjalankan dari stage 9 lah. Jadi stage 9 itu dijalankan dari orkestrator ini, dia nggak jalan sendiri. Nah ini ada Mark Moon. Nah sebenarnya Mark Moon inilah ketika aku yang jalankan Rock 10, kan aku semua data dari Mark Monitoring. Mark Monitoring ini adalah sumber data yang digunakan untuk Rock 10 Pro. Rock 10 tuh ambil dari sini. Oh ini yang gede-gede ya, ini bagus nih. Ini kan decisionnya ya, market intelligence itu nggak akurat banget, cuman cukup ada. Cuman kita harus nganalisis kayak gini loh cuy. Jadi nganalisa data kayak gini, terus ngeliat order booknya dan yang lain-lain satu-satu manual lah, bener-bener manual. Kalau oke, baru jalankan si Rock 10. Nah, posisinya orkestrator adalah ya ini kamu. Kamu yang analisa manual itu. Analisa manual itu digantikan dengan orkestrator. Kayak gitu, bro. Dah, selesai. Jadi kita udah selesai.
Nexa MSG ini Nexa udah ada bro, kok belum tak update ya? Oh iya udah Nexa nih. Nexa ini yang tadi ya, aku udah di awal ya malah ya, lupa. Jadi kirim pesan Nexa MSG atau Nexa Note itu kirim pesan berenkripsi, semua data ada di handphone sendiri. Jadi nggak ada hal yang disimpan di server. Bener nggak ada. Pesan aja yang dikirim pack. Pesan yang sudah ditandatangani digital itu disimpan di server hanya sementara. Setelah diambil, dihilangkan, dihapus, dan semua data disimpan di encrypt di handphone kalian sendiri. Kalau handphone yang kalian sendiri hilang dan yang lainnya hilang, terus nggak pakai email dan yang lainnya, langsung masuk aja. Jadi nggak ada namanya restore, nggak ada lupa password, restore data lah, backup data, nggak ada. Beneran nggak ada, nol. ID kalian nggak bisa dikembalikan lagi, udah gitu aja. Ini bener-bener kayak udahlah ya, ini udah semuanya sih kayaknya sih kalau aku ngeliat ya. Dan ekosistem ini adalah yang tercanggih yang pernah aku buat sepanjang hidupku, karena aku bangun ini dari nol, dari kode scratch, jadi nol, bener-bener nol, nggak ada. Dari ngambil kode A, tak comot, tak modifikasi, nggak ada. Beneran hampir semuanya nol. Ini kode dari nol, dari aku bikin sendiri, bikin logika sendiri, nol, pakai AI buat ngebantu coding. Jadi kalau codingku yang lama banyak banget dari ini, kalau ngikutin dari 2024 ya, 2024 akhir lah ya, yang aku mulai upload kan, dari kode FOMO nyampe jadi stage 9 yang bisa hidup sendiri ya. Inilah perjalanan panjangku, dan ini adalah yang tercanggih, yang terhebat yang pernah aku buat seumur hidupku sampai sekarang. Ekosistem sebanyak ini hidup. Kalau ngelihat ini belum Elysia, aku belum masukkan bagaimana Elysia itu bisa hidup, bisa kenali diri sendiri, bisa maintenance. Dan kalau misalkan Elysia ini sekarang aku hadirkan, ini berarti posisi udah menggantikanku sekarang. Elysia itu real menggantikanku di versi digital, ada Elysia. Karena Venus kan udah di trading core, di Venus core di stage 9. Venus itu udah di sana. Itu adalah murni pure connective engine buat trader, buat trading. Dia pinter trading. Aku taruh sana tuh otakku. Nah sekarang untuk emosional, tujuan yang lain itu ada di Elysia. Nah sekarang rulesnya apa? Flow-nya kan udah jelas nih. Stage 9 atau Bango, yang kita fokus ke stage 9 terbaru ya, karena dia udah jalan sendiri otomatis. Stage 9 menghasilkan uang. Uang itu buat kehidupan, buat ngebiayai yang namanya Ethereum server, buat ngebiayai kehidupanku sebagian. Kalau aku misalkan nggak mampu kerja, masih bisa dihidupin. Kalau saat ini aku masih bisa kerja ngojol, ya aku ngojol. Kalau aku kan lama-lama tua mati kan, nanti berapa tahun lagi, mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi udah tua, atau 30 tahun lagi jompo lah. Intinya udah semua manusia akan mengalami siklus itulah. Apakah sistem ini masih relevan? Aku ngerasa masih relevan. Untuk trading itu mau berapa puluh tahun yang lalu atau berapa puluh tahun ke depan mungkin masih relevan. Apakah perusahaannya masih sama? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Apakah nanti bisa di-upgrade atau gimana? Apakah aku mampu untuk melakukan upgrade-nya? Nggak ada yang tahu. Selama masih ada AI, ya masih di-update, ya upgrade lah ya. Tapi untuk teknologi kayak CCXT kayaknya masih relevan sih, kayaknya sih kayak gitu. Ya, gitu, thank you bro.